Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Berkat karunia Tuhanmu, wahai Muhammad, engkau bukan orang gila. Sesungguhnya bagi engkaulah pahala yang tidak terputus. Sesungguhnya engkau orang yang berbudi agung. Para Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mohon beri aplaus. Saya akan sebut secara cepat karena hari sudah siang, sudah saatnya makan siang dan tidur siang. Kita tidak ingin terganggu tidur siang kita. Ya. Prof. Kamsi, Ketua Senat, Prof. Maragustam, Sekretaris Senat, Pak Prof. Abdul Mustaqim, Direktur Pasca, Prof. Inayah Rohmaniyah, Dekan Fakultas Usuluddin, Prof. Wildan, Dekan Fakultas Adab. Dua dekan yang punya gawe hari ini. Tepuk tangan. Sering-sering tepuk tangan biar lupa kalau makan siang sudah tiba. Dan yang berbahagia Bu Prof. Yulia Nasrul Latifi dan Prof. Saibuddin Zuhri. Kemudian di samping sebelah kiri Prof. Mahasin, kemudian di samping Prof. Mahasin adalah Prof. Saya tidak lihat, Prof. Barmawi, bukan, Prof. Dudung, kemudian Prof. Emma, Prof. Aryani, kemudian Bu Prof. Syafa, ya. Kemudian di belakang ada tukang doa Pak Imam Muhsin, kemudian ada Prof. Muhammad. Di samping Prof. Muhammad saya tidak kelihatan, secara cepat ya biar segera selesai. Siapa Pak? Saya tidak kelihatan. Tolong berdiri Pak. Sebelum Prof. Muhammad siapa? Kompleks Q. Ada Bu Nyai Husnul Khotimah, ada Pak Yai Fairuz Warison, ada Dr. Haji Abdul Razak, pengurus PWNU DIY. Terima kasih. Wakil Rektor Sunan Ampel Surabaya, dulu pernah menjadi asesor kita. Ya. Oh, terima kasih juga nilai asesmennya. Terima kasih. Saya masih ingat nilai asesmennya. Ya. Akan saya ingat-ingat. Terima kasih bantuannya. Kemudian para dosen Purna Fadib, Pak Syakir. Saya belum lihat tadi ya. Kemudian Prof. Syihab tentu saja ya, dan lain-lain. Dosen FIB UGM ada Prof. Irwan ya. Kemudian ada Romo Yai Zuli Kotir. Wah, topinya itu sangat khas ya. Kemudian pengasuh pesantren Pandanaran Pak Kamto sudah biasa datang. Pengasuh Ponsel Al-Imdad tentu saja Pak Habib ya. Para ketua muslimat wilayah, para guru besar dari Ponorogo, instruktur senam, para kolega dari luar UIN, ketua rumah jurnal seluruh UIN, ketua lembaga pusat studi, tamu undangan dari seluruh Indonesia dan dunia akhirat. Wah, luar biasa ini, karangan bunganya aja sudah penuh gitu. Kita turut berbahagia. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu jam berapa ini, saya tidak bawa jam. Saya berjanji akan singkat. Saya ingatkan sejarah keluarga
atau kolega Medici yang menguasai Republik Florencia pada abad 13 sampai abad 15 Masehi di Italia. Ini bersamaan dengan zaman Majapahit dan Demak awal. Sebelum adanya Republik Florencia, Eropa didominasi yang disebut zaman medieval Europe, zaman pertengahan, masa kegelapan. Di zaman Republik Florencia ada gerakan yang disebut pencerahan di dalam Buddhisme, Aufklärung di dalam Jerman, Lumière di dalam Perancis, Enlightenment di dalam bahasa Inggris. Gerakan itu kembali kepada kekayaan lama, yaitu peninggalan Yunani dan Romawi yang sudah dilupakan karena Eropa lama dikuasai gereja. Kebetulan Republik Florencia menikmati kemakmuran perdagangan di Venesia dan menguasai bank-bank yang didirikan oleh keluarga Medici, mulai dari Giovanni, Cosimo, Leo. Mereka menjadi pangeran, penguasa, bahkan paus di Vatikan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kekuasaan Medici bersamaan dengan kekuasaan Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, Islam di Jawa. Yang menarik adalah ketika keberuntungan ekonomi dan politik keluarga Medici digunakan sebagian besar untuk melindungi ilmu pengetahuan dan seni, maka tidak asing lagi para seniman hebat dan para ilmuwan dan juga para petualang lahir di era keluarga Medici. Yang paling terkenal diantaranya Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo. Saat itu juga keluarga itu membiayai berbagai macam petualangan sehingga menemukan benua Amerika, India, Indonesia, Afrika, dan jalur-jalur yang lain. Daripada di TV-TV, di Instagram, TikTok, Twitter membahas yang itu-itu saja, hatinya panas, timbul rasa kebencian, saling memojokkan. Hari ini saya kira kok tidak. Jadi dengan adanya pengukuhan guru besar di UIN Sunan Kalijaga, semoga sedikit memberi hiburan, ya, bahwa dunia itu tidak hanya itu-itu saja, ada banyak dunia lain. Seperti yang diterangkan oleh Bu Yulia Nasrul Latifi. Papernya luar biasa. Kasih aplaus untuk Bu Yulia Nasrul Latifi. Papernya luar biasa, tapi perlu digarisbawahi dan diungkap ulang supaya mantap, gitu ya. Jika lahir seperti Bu Yulia Nasrul Latifi, guru besar di UIN Sunan Kalijaga ini, maka kita bisa mengulang Eropa yang melahirkan Voltaire, Shakespeare, John Locke, Leibniz, dan lain-lain. Itu adalah nama-nama besar yang akhirnya menjadi fondasi ilmu pengetahuan, ilmu sosial dunia saat ini. Oke, baiklah. Saya ingin sekali menggarisbawahi apa yang diungkapkan oleh Bu Prof. Yulia Nasrul Latifi. Ini keistimewaan paper beliau. Pertama, beliau bercerita tentang teori Eropa, teori filsafat Hegel, teori psikoanalisis, dan teori sastra, sampai Zizek, Lacan, dan tentang bahasa dekonstruksi. Kemudian Bu Yulia juga menerangkan secara detail novel-novel yang ada di Mesir, Nawa El Sadawi misalnya,
dan juga sastrawan terkenal yang tinggal di Perancis dari Lebanon namanya Adonis. Jadi paper itu sangat bagus sekali. Kalau dibaca, saya kira itu hiburan alternatif daripada Instagram dan TikTok yang itu-itu saja. Dan menurut saya yang paling signifikan dari Bu Yulia adalah ayat yang kita baca tadi, yaitu ternyata sebelum Islam itu datang, ada peradaban yang sangat kompleks dan berbeda dengan yang kita pahami selama ini. Misalnya, dewa-dewa di Mesir yang ternyata lebih banyak didominasi oleh dewa perempuan atau dewi. Patung-patung sesembahan orang-orang Arab sebelum Islam lebih banyak didominasi oleh patung-patung dewi-dewi perempuan. Maka masyarakat sebelum Islam, baik di Afrika, di Asia, adalah masyarakat bisa disebut matriarkis, masyarakat yang berdasarkan keibuan. Maka para dewi, para sesembahan seperti Lata, Uzza, Manat itu memakai dhamir mu'anas, bukan mudzakkar. Nah, saya kira ini perlu digarisbawahi, ya. Misalnya pada halaman 43 ya, Bu Yulia mencoba menerangkan bahwa sistem yang kita warisi saat ini, sistem patriarkis, sistem yang berdasarkan laki-laki, mengutamakan kekuatan maskulin, mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin, kepala keluarga, itu digugat oleh Bu Yulia. Tidak. Bahkan Al-Quran masih menyimpan tradisi sebelum Islam, sistem matriarkal. Misalnya di dalam surat yang saya bacakan, Nun. Menurut Bu Yulia, Nun juga sekaligus mengingatkan dewa perempuan Mesir sebagai dewa langit dan dewa bumi. Dewi, bukan dewa. Dewi langit dan dewi bumi. Ilmu seperti ini sangat jarang sekali dan sangat sedikit yang memberi perhatian karena sulit dijual, tidak melahirkan funding, dan tidak menarik para pemilih. Ini ilmu yang butuh ketekunan. Halaman 46, Ibu Yulia juga menyebut konsep Adam dan Hawa. Jadi tidak selamanya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Bahkan di dalam perjanjian lama, sebelum adanya Hawa, ada perempuan lain namanya Lilith. Ya. Lilith ini perempuan yang sejajar dengan Adam, tidak dari tulang rusuk Adam. Kepercayaan, iman, teologi, dewi-dewi di Mesopotamia, Mesir, Arab kuno rata-rata menekankan perempuan, bukan laki-laki. Bahkan kondisi Makkah dan Madinah, suku-suku Arab banyak dikuasai sistem matrilineal seperti Minangkabau, seperti Klaten, bukan seperti Jawa. Laki-laki, kegagahan, macho menjadi keutamaan. Mohon kesabarannya Bapak Ibu sekalian, ini menghargai sesuatu yang jarang. Ini jarang disebut dan kita tidak suka jika ada sesuatu yang tidak kita percaya kok diucapkan gitu ya. Kita kan ingin mendengar afirmasi, sesuatu yang kita imani diucapkan dan diungkapkan. Tapi Bu Yulia ini berani. Beliau mengungkap yang kita tidak percaya dan mungkin berlawanan dengan kepercayaan kita. Ada hal lain yang perlu digarisbawahi dari paper Bu Yulia, yaitu menganut teori Zizek, menganut teori Hegel, menganut teori Lacan. Ada percampuran antara pribadi orang yang menulis dengan tokoh yang ditulis di dalam novel. Misalnya Nawa El-Sadawi sebetulnya menceritakan dirinya sendiri tentang penderitaannya di hadapan suaminya. Dan hal-hal lain dari masyarakat yang memojokkan perempuan. Jadi masyarakat Mesir memang masyarakat yang mengutamakan laki-laki. Misalnya tokoh yang disebut adalah Badru, yang disebut Badriyah.
Pada halaman 74 saya kira juga sama, Bu Yulia mencoba mendekonstruksi novel-novel berbahasa Arab. Kemudian secara praktis Bu Yulia menawarkan menafsirkan ulang Al-Quran agar jangan terlalu patriarkis, jangan terlalu laki-laki. Perempuan harus dimunculkan di dalam tafsir kita dan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Yang saya hargai lagi, Bu Yulia membawa papernya menuju masa kekinian Indonesia, mengamati gerakan gender mainstreaming yang ada di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah, dan juga di KUPI. KUPI itu apa? Ulama Perempuan Indonesia, Komite Ulama, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Ya. Terima kasih Bu Yulia, kita beri aplaus. Kita hargai ketekunannya, kita hargai ilmunya yang langka, kita hargai pendiriannya dan kekuatannya. Terima kasih. Selamat untuk Bu Yulia. Sedikit saya berkomentar tentang Pak Saifuddin, tamunya luar biasa, bunganya luar biasa, yang disebut juga orang-orang luar biasa. Ya. Nah, ini saya kira adalah kolaborasi dengan Prof. Irwan ya. Ya, saya tidak banyak menyinggung karena sudah disebut banyak sekali ya. Saya hanya menangkap sedikit dari deotorisasi ruang publik di level living hadis. Ya, saya kira menarik. Kasih aplaus. Bapak Ibu sekalian, mohon waktunya sebentar ya. Makan siang kita undur sedikit, ngantuknya kita undur sedikit. Kita perlu prihatin dengan dangkalnya atau pendangkalan ilmu pengetahuan di media online. Informasi menjadi disinformasi, ilmiah menjadi tidak ilmiah, cinta menjadi kebencian. Semuanya ingin menjadi viral, semuanya ingin menjadi terkenal, semuanya ingin menjadi artis di YouTube. Ya. Kebenaran tidak ada, yang ada adalah popularitas. Kesadaran tidak ada, yang ada adalah otoritas yang berganti-ganti. Semuanya menjadi huru hara sesaat yang setiap menit diganti. Itulah ruang media sosial kita. Maka kampus kita UIN Sunan Kalijaga membutuhkan afirmasi agar ilmu pengetahuan ini tetap berkembang tanpa harus disiar-siarkan di medsos, tanpa harus menjadi terkenal, tanpa harus menjadi viral, tanpa harus menjadi tokoh. Kita membutuhkan aturan, afirmasi dari mereka yang beruntung memegang kendali, otoritas, dan ekonomi untuk melindungi ilmuwan agar tetap bebas, agar tidak terpaksa mencari karir di tempat lain, agar dosen-dosen merasa nyaman dan bangga dengan dirinya sendiri, tidak berusaha menjadi orang lain. Kita ingin para dosen, para ilmuwan juga nyaman menjadi dosen, tidak usah mencari tempat lain, dan kita ingin juga sebanding dengan negara-negara lain seperti Singapura, Australia, bahkan Malaysia, di mana produksi ilmu dan ilmu pengetahuan memperoleh proteksi, memperoleh perlindungan resmi dari negara, dan bebas berkembang menurut penemuan-penemuan, percobaan-percobaan, dan penelitian. Memang saat ini kita anggap bahwa ilmu pengetahuan itu tidak penting. Di era demokrasi multipartai ini, kita tidak menyumbang suara banyak, kita tidak punya senjata, kita tidak punya partai politik. Kita hanyalah ilmu pengetahuan yang dengan mudah bisa dikesampingkan dan tidak penting. Tetapi marilah kita anggap penting menurut diri kita, dan kita bekerja dengan diam, bekerja dengan silent, bekerja dengan ikhlas dan tanpa harus woro-woro. Terima kasih kesabaran Bapak Ibu sekalian. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga
mendunia. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna lakal ajran ghaira mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.